Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, tampaknya masih akan berlanjut dan bisa berkepanjangan. Kendati rapat pleno telah memilih seorang pejabat Ketua Umum PBNU. Baru sehari ditunjuk sebagai pejabat Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Zulfa Mustafa sudah diguncang dari dalam. Ini tidak main-main, yang mengguncang basis legitimasinya adalah keluarga besar Kiai Ma'ruf Amin yang dia akui sebagai paman sekaligus kiai dia tempat nyantri. Keluarga besar Ma'ruf Amin, ini mantan Rois Am PBNU sekaligus mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, melalui salah satu putrinya Haji Siti Haniatun Nisa secara terbuka membantah bahwa ayahnya pernah memberi restu dan dukungan atas penunjukan Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU. Kami keluarga besar merasa terganggu dengan pemberitaan yang mengatasnamakan restu orang tua kami sebagai legitimasi untuk menjadi pejabat Ketua Umum PBNU. Kami ingin meluruskan bahwa klaim saudara Zulfa Mustafa itu tidak benar, kata Siti Haniatunisa. Dia menegaskan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok yang bijaksana, sangat mencintai Nahdlatul Ulama, serta selalu menghormati dan mengikuti dawuh para kiai sepuh. Atas dasar prinsip itu, keluarga memastikan bahwa Ma'ruf Amin tidak pernah memberikan dukungan pribadi kepada siapapun dalam sengketa internal organisasi. Keluarga juga menegaskan komitmen Ma'ruf Amin terhadap keputusan yang dihasilkan dalam forum Kiai Sepuh dan Mutasar NU yang digelar pada 6 Desember di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Pernyataan keluarga besar Ma'ruf Amin, ini tokoh senior yang tidak hanya pernah menduduki jabatan puncak di PBNU, tapi sekaligus juga pernah menjadi wakil presiden. Ini menjadi pukulan telak bagi Zulfa dan kubu Suriah yang melengsarkan kepemimpinan Yahya Stakuf. Tapi yang lebih serius menurut saya adalah pernyataan ini sekaligus menyiratkan bahwa para kiai sepuh dan para mutasyar itu sebagian besar ya tentu saja tidak mendukung langkah Suriah yang tetap melaksanakan rapat pleno dan memilih PJ Ketua Umum. Padahal kan dalam pertemuan di Tebuireng sebelumnya mereka secara tegas merekomendasikan agar rapat pleno ditunda lebih dahulu demi menjaga persatuan. Tetapi menurut saya yang juga harus kita perhatikan sikap Ma'ruf Amin yang bahkan tidak mendukung keponakannya sendiri menjadi pejabat Ketua Umum mengisyaratkan bahwa NU itu berada di ambang perpecahan besar. Jangan dilihat Ma'ruf Aminnya ya, tapi dilihat bahwa Ma'ruf Amin adalah bagian dari para kiai sepuh dan mutasyar yang bertemu di Tebuireng. Sebelumnya dalam rapat pleno yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Selasa malam hingga Rabu dini hari disepakati penunjukan Kiai Haji Zulfa Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum sebagai pejabat Ketua Umum. Ini sebagai Ketua Umum PBNU atau biasa disebut juga Ketua Tanfiziah. Tapi memang rapat pleno itu sejak awal tidak dihadiri kubu Yahya Stakuf, dan kan juga para banyak kiai sepuh dan jajaran mutasar yang tidak hadir. Yang hadir ini tentu saja kalau dari unsur Suriah maupun Tanfiziah ya ada juga satu dua orang mutasar kalau tidak salah, dan juga badan-badan otonom itu ini ya mereka yang pro terhadap langkah Suriah. Menjelang pelaksanaan pleno ini memang terjadi kubu-kubu dukungan-dukungan karena sebelumnya misalnya juga pengurus cabang NU di internasional itu juga mendukung langkah Suriah ini. Tidak lama setelah nama Zulfa diumumkan sebagai PJ Ketua Umum, kubu Yahya itu menyatakan bahwa rapat pleno itu tidak sah. Mereka menilai sejumlah unsur penting kepengurusan baik dari Suriah, Tanfiziah, Mutasar, maupun badan otonom yang tidak hadir. Karena itu menurut mereka forum itu tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana diatur dalam ADART Nahdlatul Ulama, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan dianggap cacat secara organisasi. Namun pernyataan itu segera dibantah oleh jajaran Suriah. Rois Suriah PBNU, Profesor Muhammad Nuh menegaskan bahwa rapat pleno telah memenuhi ketentuan kehadiran atau ketentuan quorum. Karena menurutnya jumlah peserta yang hadir itu melampaui 50% plus 1 dari unsur yang berhak mengikuti pleno. Dengan dasar itu, Suriah menyatakan bahwa seluruh keputusan rapat termasuk penunjukan Zulfa Mustafa sebagai pejabat ketua umum sah secara organisasi. Suriah juga menolak tudingan bahwa forum tersebut melanggar aturan dasar Jamiah. Mereka berpegang pada tafsir bahwa dalam kondisi darurat kepemimpinan, Suriah memiliki kewenangan untuk mengambil alih keputusan strategis demi menjaga kesinambungan roda organisasi.
Di titik inilah dua tafsir besar ADART NU itu saling berhadapan secara terbuka. Satu pihak menyebut pleno ilegal, pihak yang lain mengklaim justru bertindak sesuai mandat keadaan luar biasa. Nah, di tengah sengketa keabsahan rapat pleno itu yang sekarang ini tanda-tandanya makin mengeras, pernyataan Kiai Haji Zulfa Mustafa seusai dia ditunjuk ini membuat politik ini bertambah dimensinya ya, konflik politik di tubuh NU ini. Karena di hadapan media dia menyebut bahwa dia itu bukan hanya santri tetapi juga keponakan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, bahkan secara terbuka menyatakan dia telah meminta restu langsung kepada pamannya itu sebelum menerima penunjukan sebagai pejabat ketua umum. Klaim ini dengan cepat beredar luas dibaca publik sebagai sumber tambahan legitimasi moral bagi kepemimpinannya yang sejak awal sudah dipersoalkan secara prosedural. Bagaimanapun dia ponakan dari Kiai Ma'ruf Amin. Jelas Kiai Ma'ruf Amin ini selain dia punya posisi yang tinggi di NU sebagai Kiai senior, pernah menjadi Rois Am, tapi juga jabatan eksternalnya di pemerintahan sebagai wakil presiden itu memberi basis legitimasi tersendiri dalam posisinya di Nahdlatul Ulama. Dalam hitungan jam, klaim tersebut justru dipatahkan secara telak oleh keluarga besar Ma'ruf Amin. Putrinya Siti Haniatun Nisa, ini putri bungsunya kalau tidak salah ya, memberikan bantahan secara resmi dan terbuka. Dia menegaskan bahwa tidak pernah Ma'ruf Amin itu memberikan restu maupun dukungan pribadi kepada Zulfa Mustafa. Dan bahkan menyatakan keluarga itu terganggu karena nama Ma'ruf Amin dijadikan dibawa-bawa dan dijadikan legitimasi dalam konflik yang sedang membelah Nahdlatul Ulama. Keluarga kemudian menjelaskan secara rinci prinsip yang selama ini dipegang oleh Ma'ruf Amin dalam menyikapi konflik internal Jamiah. Pertama, sebagai tokoh sepuh NU, Ma'ruf Amin selalu menempatkan persatuan organisasi di atas kepentingan individu atau kelompok. Kedua, dia menjaga jarak yang sama terhadap semua pihak yang tengah berkonflik. Ketiga, dia tidak pernah memberi dukungan personal kepada siapapun dalam sengketa kepemimpinan yang berpotensi memecah belah. Yang paling penting, ini keluarga menegaskan bahwa Ma'ruf Amin itu terikat sepenuhnya pada keputusan kolektif para kiai sepuh yang dihasilkan di Tebu Ireng. Dalam kaitan ini, keluarga secara khusus merujuk pada forum Kiai Sepuh dan Mutasar NU di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang pada tanggal 6 Desember yang secara tegas merekomendasikan agar rapat pleno PBNU ditunda terlebih dahulu demi menjaga persatuan Jamiah. Dengan penegasan itu, keluarga ingin menutup rapat ulang tafsir bahwa Ma'ruf Amin diam-diam memberi restu di luar garis keputusan para kiai sepuh. Dengan bantahan itu, tentu saja posisi Zulfa yang sesungguhnya dia mengaku dia tidak ingin terjebak dalam konflik masa lalu, itu dia menghadapi tekanan yang berlapis. Di satu sisi, dia dinyatakan sah oleh Suriah berdasarkan tafsir ADART dan hasil pleno. Di sisi lain, dia kehilangan sandaran legitimasi moral yang sempat diklaim berasal dari restu tokoh sepuh sekaliber Ma'ruf Amin. Dalam tradisi NU, kehilangan restu kiai sepuh bukan perkara kecil, karena di sanalah bertumpu kepercayaan jamaah. Dampak dari situasi ini langsung merembet ke masa depan organisasi. NU kini bukan hanya menghadapi konflik prosedural tentang sah atau tidaknya pleno, tetapi juga menghadapi krisis otoritas moral. Suriah berhadapan dengan Kiai Sepuh dan Mutasyar, sementara Tanfidiyah terbelah dalam dua arus besar. Dalam kondisi seperti ini, agenda strategis organisasi termasuk persiapan Muktamar 2026 terancam berjalan di atas fondasi yang rapuh. Lebih serius lagi, konflik di tingkat elit ini mengandung risiko. Yang paling serius nih ya, kalau sampai turun ke akar rumput. Ketika para kiai sepuh dan struktur kepemimpinan tidak berada dalam satu garis, warga Nahdliyin di bawah berpotensi terseret dalam polarisasi. Dan bagi NU yang selama ini dikenal sebagai rumah besar yang teduh dengan tradisi taat pada kiai sepuh, polarisasi semacam ini adalah ancaman paling nyata terhadap kohesi Jamiah. Persoalan NU bukan lagi sebatas siapa yang sah sebagai pejabat ketua umum ya, persoalan NU hari-hari ini. Yang sedang dipertaruhkan adalah apakah NU masih mampu menjaga tradisi besar musyawarah, ketundukan pada kiai sepuh, serta etika Jamiah di tengah derasnya tarik-menarik politik kekuasaan. Jika tidak, maka konflik itu bukan hanya akan mencatat sejarah pergantian kepemimpinan, tetapi juga berpotensi menorehkan babak paling getir dalam perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apalagi kalau katanya salah satu penyebab yang utama ini katanya persoalan tambang itu ya, kan ada tiga persoalan ya, soal pembicara Yahudi, tambang, dan juga dugaan aliran dana 100 miliar. Tapi kelihatannya faktor
konsesi tambah yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi itu menjadi salah satu yang membuat ini dari pertikaian ini menjadi baranya membesar dan sekarang meledak dengan adanya perpecahan seperti ini. Persoalan NU saat ini bukan lagi soal semata siapa yang sah sebagai penjabat ketua NU, yang sedang dipertaruhkan adalah wajah kepemimpinan Jamaiyah itu sendiri. Apakah NU itu masih bertumpu pada otoritas moral Kiai Sepuh atau sepenuhnya bergeser menjadi pertarungan tafsir prosedur dan kekuasaan struktural, dan kemudian juga tarik menarik ini memperebutkan gonimah gitu ya, kalau dalam NU disebut sebagai merebutkan pampasan perang yang diperoleh dari pemerintahan periode sebelumnya. Ketika klaim restu dari Ma'ruf Amin dipatahkan langsung oleh keluarga besarnya, maka yang runtuh bukan hanya satu pengakuan personal, tetapi juga satu tiang legitimasi moral. Sekali lagi jangan dilihat bahwa ini hanya Ma'ruf Aminnya, tapi adalah representasi dari para kiai sepuh. Jadi ketika rapat pleno yang kemudian melahirkan kepengurusan atau kepemimpinan Zulfa Mustafa dinyatakan sah oleh Suriah, tetapi para kiai sepuh dan mutasar menyatakan tidak sah, yang tersirat dari bantahan konflik besar Ma'ruf Amin tadi, maka konflik ini tidak akan lagi sekedar konflik elit. Ini berpotensi menjalar ke akar rumput, memecah belah barisan jamaah, dan menguji kembali satu pertanyaan paling mendasar. Masihkah keputusan NU bertumpu pada kebijaksanaan kolektif para kiai atau telah bergeser ke logika menang kalah dalam politik organisasi? Jika jalan rekonsiliasi tidak segera dibuka, maka Muktamar 2026 bukan hanya akan menjadi arena pergantian kepemimpinan, melainkan juga ujian paling menentukan bagi keutuhan NU sebagai rumah besar umat. Dan sejarah itu sering mencatat perpecahan besar tidak dimulai dari niat memecah belah, melainkan dari pembenaran-pembenaran, dari justifikasi-justifikasi prosedural yang sesungguhnya kehilangan pijakan moral. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.